Padahal seorang perempuan tidak keluar dari rumah kecuali seizin suami. Itu aturan Islam, itu aturan hukum. Sekarang kan sudah dipermudah, untuk izin itu dipermudah, tidak sesulit dulu harus nyari atau nunggu dulu suami. Kan tinggal buka HP, Pak mau pengajian dulu, mohon izin dan ridhonya. Itu perempuan kalau dapat ridho dan dapat izin, andai kata perjalanan dia tersebut adalah akhir daripada hayat dia, dakhalal jannah, masuk surga, karena suaminya ridho. Dalam hadis itu dikatakan kalau seorang perempuan meninggal suaminya ridho, maka berhak bagi dia untuk surga. Disebutkan wa kana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yaqulu min jihadil mar'ati husnut tabattul li zawjiha. Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan di antara macam atau jenis jihad seorang perempuan adalah husnut tabattul li zawjiha, bersikap baik di dalam tabattul li zawjiha. Ini kalimat tabattul ini bahasa aslinya orang yang memutuskan hubungan dengan kelezatan dunia guna untuk fokus beribadah kepada Allah. Itu bisa disebut dengan at-tabattul. Atau seorang yang tidak mau kawin, disebut dengan tabattul juga. Tapi tidak mau kawinnya agar fokus di dalam ibadah. Nah, tapi makna ini, makna tabattul di sini tentunya bukan, karena kalau dikatakan tabattul itu adalah memutuskan untuk tidak kawin, ini perkataan justru berkaitan dengan suami. Di antara jihad seorang perempuan itu adalah husnut tabattul li zawjiha. Berarti kan statusnya ini udah kawin. La'alla shawab, kemungkinan yang dimaksud dengan husnut tabattul, karena ada kalanya perempuan fokus di dalam beribadah. Hanya terkadang sebagian perempuan melupakan kewajibannya terhadap suami. Ini banyak ini. Majelisnya rajin, ngajinya rajin, tapi kewajiban yang harus dia lakukan dia tinggalkan. Ini perlu berhati-hati. Tidak melarang seorang perempuan untuk kemudian fokus untuk beribadah, karena hal demikian pun sudah dilakukan oleh para perempuan-perempuan terdahulu. Tapi tidak harus kemudian menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami. Maka di antara cerita perempuan-perempuan salehah, di antaranya disebutkan kalau dia ingin kemudian beribadah di malam harinya, dia tanya dulu suaminya, kau butuh aku enggak? Dan itu kalau tidak apa, dan itu banyak dilakukan oleh mereka. Ada yang dibutuhkan, kalau tidak aku fokus mau beribadah. Jadi ditanya dulu. Kalau kita kadang-kadang karena menganggap bahwa itu adalah baik, pengajian baik, bahkan mohon maaf untuk pengajian pun tak sempat izin. Padahal seorang perempuan tidak keluar dari rumah kecuali seizin suami. Itu aturan Islam, itu aturan hukum. Sekarang kan sudah dipermudah, untuk izin itu dipermudah, tidak sesulit dulu harus nyari atau nunggu dulu suami. Kan tinggal buka HP, Pak mau pengajian dulu,
mohon izin dan ridhonya. Itu perempuan kalau dapat ridho dan dapat izin, andai kata perjalanan dia tersebut adalah akhir daripada hayat dia, dakhalal jannah, masuk surga. Karena suaminya ridho. Dalam hadis itu dikatakan, kalau seorang perempuan meninggal, suaminya ridho, maka berhak bagi dia untuk surga. Berarti kebalikannya, kalau ada suami kemudian tidak ridho. Nah, ini padahal sarana yang diberikan ke kita memang sepertinya agak gimana ya, apalagi orang sekarang. Kedengaran pula teman kita kalau kita izin. Karena orang sekarang kalau ada perempuan izin dengan suaminya, dianggap kolot, dianggap ketinggalan, dianggap modern, dianggap dikekang suaminya. Orang sekarang gitu, dia maunya kapan dia pergi boleh, yuk keluar, yuk suamimu, dah gampang. Itu dianggap hebat hari ini, padahal itu tidak baik. Apalah payahnya izin. Dan suami kalau jelas tujuannya, apalagi pengajian, wah, ndak pengajian pun mungkin nak temu kawan, nak temu teman, mungkin nak pengen makan di luar, diizinkan. Yang kedua, bisa dimaknakan husnul tabattul ini adalah meninggalkan kelezatan dunia. Orang yang meninggalkan kelezatan dunia, fokus untuk ibadah, itu disebut juga dengan husnul tabattul. Kalau dikaitkan dengan suami istri, sang istri tidak terlalu hirau dengan kelezatan dunia, tapi dia lebih fokus kepada beribadah, bahkan menjadikan perkawinan ibadah. Itu jihad. Karena mohon maaf, yang namanya perempuan kan, nggak usahkan lihat kawannya, lewat depan toko saja kalau dilihatnya bagus itu kepikiran sampai 3 hari. Ya, ada baju kemudian dilihat atau bayang-bayang, wah beli ndak ya, jangan-jangan dah dibeli orang. Itu 3 hari Bu, bisa tak nyaman makan tuh. Itu memang tabiat watak, bukan hal yang jelek. Tapi yang jelek itu ketika kemudian kita paksakan sesuatu yang di luar dari batas kemampuan kita, atau di luar dari batas kemampuan suami. Dia tidak fokus kepada kewajibannya, yang di otaknya kalau bersuami itu pokoknya nyaman, gelang baru, ini enak, ini enak, semuanya. Menahan diri dari kelezatan-kelezatan dunia, fokus kemudian untuk beribadah, bahkan dia jadikan suaminya ladang dari ibadah. Dah apalah tak bergelang, yang penting aku bisa fokus, bisa ini. Jadi ndak perhatian dia ndak kepada kelezatan dunia. Itu juga makna lain daripada tabattul yang tadi saya baca. Saya juga cari makna daripada husnul tabattul ini, karena makna aslinya adalah al-inqita', memutuskan dari kelezatan dunia. Ada yang tadi dikatakan termasuk bagian dari kelezatan dunia itu adalah memutuskan untuk tidak kawin, dan itu banyak. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam satu riwayat dikatakan dulu adalah orang yang tidak mau kawin, fokus kemudian untuk beribadah. Pernah suatu ketika kemudian beliau bermimpi andal qiyamah qad qamat, bahwa kiamat telah tiba dalam mimpinya. Kemudian masing-masing di antara yang dilihatnya di sisi dia, ada kemudian anak-anaknya, paham? Ada kemudian disebut dengan wildan, enggak apa? Pembantu, petugas di surga. Kemudian menuangkan air. Lah kebetulan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpi ini tak kebagian air. Tak ada yang menuangkannya. Kemudian apa? Kemudian ditanya, kenapa aku tak dapat? Karena kau tak punya anak. Itu semua yang menuangkan daripada air-air itu adalah anak-anak mereka. Ada yang mengatakan anak-anak mereka yang meninggal sebelum baligh. Syekh Abdul Qadir tak kebagian, tak usahkan meninggal belum baligh, bini saja belum punya, gitu-gitu. Bangun tidur langsung, padahal sebelumnya ditawarkan Syekh Abdul Qadir Jalani itu pernah ditawarkan oleh raja untuk memilih mana perempuan yang dia sukai. Tapi dia tidak mau. Tapi setelah dapat mimpi itu pagi,
Kalau bahasa kita bercari dia, mana yang ditawarkan kemarin. Nah. Kemudian kawin punya anak, banyak sekali punya anak. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi banyak di antara ulama bahkan ada yang tidak sempat kawin, lebih fokus kepada ibadah. Itu disebut dengan husnul tabattul. Nah, kalau tadi dikatakan dalam kata lain bahwa husnul tabattul itu adalah apa namanya, memutuskan diri dari kelezatan, daripada kelezatan hawa nafsu dunia, itu juga makna daripada tabattul. Maka kalau dikaitkan dengan daripada husnul tabattulnya seorang istri terhadap suami, itu bisa dimaknakan bahwa meninggalkan kelezatan-kelezatan. Tidak fokus dia kepada itu, tidak masalah, yang penting bisa taat. Orang kalau fokus kepada taat, dia akan lupa dia gelangnya, lupa dia ganti bajunya. Nah, rata-rata orang yang kadang-kadang fokus kepada kelezatan dunia, ketaatannya diabaikan. Hari-hari lihat model baru, kopi suaminya pun tak dibuatkan ya. Lihat model baru, nah, lihat tren baru. Di mana ada rumah makan buka, ada dia di situ. Tidak dilarang. Saya bicara gini, tak dilarang. Memang Islam tak melarang. Bahkan terkait dengan makan kan kita diperintahkan kulu washrabu, makan minumlah, tidak ada larangannya. Nah, tapi fokusnya bukan ke situ. Nah, ketika seorang perempuan kemudian sudah kawin dan ini dianggap jihad, makanya disebut jihad. Kenapa? Tidak mudah. Karena apa? Melawan kodrat itu adalah hal yang paling berat. Kodratnya perempuan memang suka dengan hal-hal yang demikian, dan tidak bisa dipungkiri dari zaman dahulu sampai detik ini, sampai yaumil qiyamah, memang perempuan suka dengan keindahan. Lah dia harus memotong, dia harus kemudian meniadakan itu jihad betul. Maka Imam Ali mengatakan itu dikategorikan bagian dari jihad. Tidak mudah, tidak gampang, butuh latihan. Nah, itu dikatakan husnul tabattul li zawjiha, ini jihad. Nah, jadi kalau nak pahala jihad, tidak perlu kemudian bunuh-bunuh bawa senjata, tidak perlu. Nah, ada jalan jihad menurut Imam Ali antara bagi istri terhadap suaminya. Di antara itu tadi, ya kalau suaminya mampu ya tidak masalah. Nah, yang suami pun jangan dijadikan ini juga sebagai dalil. Kalau tak keluar duit, husnul tabattul. Lalu istri yang tak berganti baju, fokus kepada taatan, enggak didukung juga. Jadi tugasnya masing-masing. Yang istri fokus kepada jihadnya, yang suami fokus memberikan bagaimana membantu dia bisa biar jihadnya itu tidak terlalu berat. Macam mana diberikan kalau mampu. Nah, justru kalau istri kemudian lebih fokus kepada mungkin melihat suaminya, dia lebih tahu berapa yang diperoleh suaminya, sehingga dia tidak memaksakan. Banyak perempuan gitu, lebih banyak menahan diri. Lihat kawannya di majelis gelangnya udah 3 tumpuk, dia bawa 1, itu kan jihad. Tak ada perempuan tak merling, tak ada tak kepengen. Tapi itu tadi, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada suami membuat dia meredam itu, dan itu berat. Al-Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar itu kawin, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kawin dengan adiknya, bahasa kita adiknya daripada Al-Imam Ahmad Ramli atau Al-Imam Ramli, Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli. Ibn Hajar ini kalau kita golongkan secara apa namanya, kehidupan, Ibn Hajar ini agak hidupnya sakit, miskin. Imam Ramli orang Mesir, memang berduit. Ini alim berduit, dan dari abah beliau pun
Syamsuddin Muhammad bin Ramli, dia Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli, sama-sama imam, abahnya ulama, anaknya ulama. Kawinlah sama istrinya bin Hajar. Karena memang itu tadi itu terpengaruh juga, karena diambil menjadi istri oleh Al-Imam Ibn Hajar, adiknya daripada atau istri beliau itu adalah dalam keadaan orang berada, harus hidup dengan orang yang boleh dikatakan pas-pasan. Ini dah jihad ini, biasa makan nyaman, biasa pembantu, ini makan agak payah, pembantu dah tak ada, harus turun tangan. Jadi satu saat kemudian ya wajar kalau kemudian sebenarnya bukan mengeluh. Kalau kita lihat secara kafaah, dalam Islam itu ada yang namanya kafaah. Jadi orang kaya dengan kaya itu kafaah, walaupun bukan menjadi syarat nikah. Nah ini kan golongan tinggi, kawin dengan orang golongan bawah kalau secara harta dunia, tapi kalau kealiman ini orang alim, alim belajar. Jadi sampai suatu ketika ya boleh dikatakan tidak kuat juga. Al-Imam Ibn Hajar ingin menunjukkan bahwa pada hakikatnya bukan beliau tidak mau kaya, bukan beliau tidak kaya, beliau memang tidak mau kaya, lebih memilih hidup sederhana. Walaupun tidak salah ketika istrinya yang memang berasal dari orang kaya itu pun adalah anugerah, tapi pribadi beliau, prinsip beliau lebih memilih untuk hidup sederhana, sehingga dia katakan kepada istrinya, kalau kau mau dunia, kau timbak itu air sumur. Ditimbak sama istrinya, ketika naik bukan air, emas, 1 ember. Itu dapat 1 ember tuh Bu. Ganti mobil, ganti motor, pandai ganti bini. Itu 1 ember, bukan 1 teko ini, 1 ember itu. Tapi coba lihat didikan Al-Imam Ibn Hajar. Kata beliau, kalau kau mau dunia, kau ambil dan kau pergi. Tapi kalau kau inginkan aku, kau kembalikan. Dan itu salah satu karamah Al-Imam Ibn Hajar. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Ini istri taat, soleha, anak imam, anak seorang alim. Walaupun kekayaan tak membuat dia silau, sehingga dia kembalikan memilih hidup dengan Al-Imam Ibn Hajar. Kalaulah yang narik ember tadi jamaah masjid Al-Amin, kira-kira Bu ditarik terus sampai dibalik kan ember tuh. Yang penting ini macam inti itu aku dapat 10 lagi.